Udah? Ini udah mulai. Belum. Bisa dimulai. Oh, bisa. Bisa. Kamu hitung dong gitu. Udah mulai. 1, 2, 3. 3. Ya. Mas Yasir Muhammad Arafat, Ya, oke, bos, siap bos. dosen, kemudian Kori bahasa Jawa, kemudian Irama Jawa. Irama Jawa, aktivis budayawan, khususnya Jawa, dan lain sebagainya, peziarah kuburan. Candi juga. Candi juga. Sendang. Sendang itu apa mas bahasa Indonesia? Mata air. Mata air. Mata air besar. Gitu. Oh gitu. Ya. Nah, gimana mas mempertanggungjawabkan itu di depan publik? Ya. Ngapain pula publik minta jawaban? Ya, masyarakat perlu tahu bahwa dalam perjalanan manusia itu orang tidak lengket dengan satu atribut saja ya. Ya. Ada banyak. Jadi seorang manusia itu bisa memiliki bermacam-macam lapisan-lapisan kedirian gitu. Kadang-kadang saya juga melihat ada orang yang dia di sini ada gitu. Itu kan lapisan-lapisan dari kedirian dia. Nah, dan menurut saya semua manusia itu sebenarnya begitu. Gitu ya Mas Antan. Mas Yasir di sini serius. Tapi kalau kita ngikutin status Facebooknya itu Hancur. Nah gimana tuh mas memilih Ya. bisa di status Facebook itu ada lucu-lucuan ya, seperti ini juga ya, kadang beliau sebenarnya lucu juga sih. Itu ada maksud apa tuh Mas Yasir? Ya, kalau di media sosial itu menurut saya itu cuma untuk bercanda ya. Media sosial itu ngapain sih berisik-berisik kayak begitu gitu. Dan gini Mas, di dunia nyata udah banyak masalah. Di dunia nyata kita punya utang, kawan punya utang, punya masalah sama tetangganya, punya masalah sama istrinya, masalah sama orang tuanya, masalah dengan banyak hal. Nah di medsos dia tambah masalah lagi, lah ngapain? Jadi di medsos kita lucu-lucuan aja. Iya. Lucu-lucuan dan Ada yang pernah tersinggung nggak Mas? ya saya nggak tahu ya. Sensitif. Terus? Saya nggak tahu, tapi saya jaga supaya tidak menyinggung, dan saya usahakan agar guyonan-guyonan atau kelucuan-kelucuan itu dipahami dalam kerangka kita mau membuat kesegaran. Oke. Tapi yang misalkan langgam Jawa, Al-Quran berlanggam Jawa, Ya. itu sebagai bentuk selain juga kesegaran dalam tanda kutip, Ya. itu ada hal lain kan yang mungkin orang Ya, bisa ya. menjadi perdebatan ya. Terus gimana dari Mas Yasir sendiri menghadapi seperti itu? Nah, kalau saya take it easy sih, biar aja, nggak apa-apa. Ada yang nggak suka nggak apa-apa, ada yang suka ya silahkan. Tapi saya kepada yang tidak suka saya tidak membenci dan juga tidak suka. Saya maklumi bahwa dia tidak suka. Kenapa? Karena Anda seorang sufi atau? Enggak. jadi manusia biasa aja susah, apalagi jadi sufi gitu. Kan? Enggak, karena kalau ada orang nggak suka kan wajar. Dan jadi ada orang yang suka sama orang yang benci. Keduanya kan satu hal yang sama pada dasarnya. Dan karena dua-duanya itu sama, jadi menghadapinya ya dimaklumin aja. Kalau suka ya sudah, kalau benci ya sudah, memang begitu. Gitu. Jadi sufi nih. Enggak, jauh dari sufi itu. Mas kameramen Zahid Asmarat, tolong nanti kita diperingatkan ya Mas ya, kalau udah masuk ke selanjutnya. Ya. Nah, baru 3 menit. Oke. Jadi kita rencananya akan 25 menitan ini. Nah, kemudian ini Mas Yasir, waktu itu kan kontroversi, kemudian Mas sekarang melanjutkan lagi untuk membaca Al-Quran dalam langgam Jawa, dan Mas posting itu di media sosial ya. Dalam rangka apa tuh Mas? Ini untuk mendokumentasikan pembacaan Al-Quran dengan irama Jawa itu merupakan kebudayaan Islam di masa lalu, yang dikembangkan oleh para wali dan para orang-orang terdahulu gitu. Jadi sebenarnya inisiatif saya untuk merekam ini saya sedang berjalan merekam
114 surat dari Al-Quran dengan dibaca dengan irama Jawa. Dengan sponsor? Nggak ada, Oh, nggak ada nggak pakai sponsor. sponsor. Nggak pakai sponsor. Nggak pakai sponsor. Ya. Ada kawan saya seniman namanya Tika yang menjadi operator rekamnya. Saya nggak melihat teknologi, saya nggak tahu alat teknologi rekam pakai apa. Dia yang semua yang ngurusin teknologinya dia. Saya tinggal membaca, jadi semua hasilnya nanti dia yang ini gitu. Dan saya merencanakan 114 surat akan saya rekam, tapi saya nggak tahu selesainya kapan. Yang jelas ada waktu kosong kita rekam, kalau walaupun cuma dapat 1 surat nggak masalah gitu. Ada apa di balik itu Mas? Keinginan itu Mas? Apa tujuan? Ya dari untuk Mas? mendokumentasikan peradaban aja. Untuk mendokumentasikan peradaban masa lalu yang sudah lama terkubur, lalu kemudian saya dan kawan-kawan lain mengembangkannya, dan sekarang akan kita dokumentasikan dalam format rekaman gitu. Ya Mas Yasir ini kayak aktivis masa lalu ya, senang dengan masa lalu. Manusia purba. Manusia purba. Kenapa tuh Mas? Ada apa sih Mas dengan masa lalu Mas? Ya. Apakah itu yang kita rindukan di dunia Ya. yang modern sekarang atau gimana? Ya. Masa lalu itu bagi saya adalah satu lompatan untuk ke masa depan. Jadi saya hari ini adalah hasil dari saya kemarinnya lagi. Jadi bagaimana kita mau melangkah ke depan kalau kita nggak tahu kemarin kita ngapain gitu. Jadi ibaratnya kita mau ke stasiun mana kalau kita nggak tahu kita sekarang berangkat dari stasiun mana, dan sebelumnya stasiun mana kita tuh mau sebelum ke stasiun yang ini kita jalan dari mana. Ya itu ada hubungannya dengan Mas Yasir sebagai pengajar antropologi ya? Ya itu menurut saya lapisan ilmiah dari kehidupan saya. Jadi kehidupan saya yang dalam bidang ilmu pengetahuan, saya kan mendalami antropologi, sosiologi, kebudayaan ya. Itu di kampus gitu ya. Sebenarnya itu ketemu dengan minat saya dalam dunia sehari-hari, ketemu dengan itu. Jadi saya juga dapat memahami kebudayaan di lapangan dengan perangkat-perangkat ilmu yang di kampus, tapi juga dapat menyuarakan apa yang di lapangan untuk disuarakan di kampus. Gitu. Dan itu dirasa perlu Mas sebagai seorang akademisi untuk menggabungkan dua hal itu? Oh perlu. Jadi ilmu pengetahuan tuh nggak boleh lepas dari masyarakatnya. Jadi jangan sampai kampus itu buta pada situasi masyarakat. Gitu. Orang di kampus boleh memakai, setahu saya sampai hari ini orang memakai teori-teori ilmiah, itu kan biasanya teori-teori ilmiah yang dihasilkan oleh ilmuwan, terutama nanti berbasis pada tradisi Amerika, Eropa gitu ya. Yang itu diterapkan di sini untuk melihat masyarakat sini gitu. Menurut saya itu satu kejanggalan, bagaimana mungkin peristiwa di sini ditatap dengan teori yang lahir dari masyarakat di sana. Gitu. Nah, saya ingin peristiwa di sini ditatap dengan, dalam bahasa kampus ya, dengan epistemologi di sini. Gitu. Jadi apa yang terjadi di sini ya, kita pakai epistemologi sini kayak apa? Gitu. Oh, itu ada di mana? Itu adanya adalah di naskah-naskah, di candi-candi, di kuburan-kuburan, di sendang-sendang, di ingatan-ingatan para sesepuh, dan di dalam pola kehidupan masa lalu yang sampai hari ini mungkin masih ada atau mungkin sudah habis tapi masih ada ingatannya. Gitu. Ya, kuburan-kuburan ya, kuburan. Iya, pasti. Seorang akademisi ke kuburan-kuburan. Itu Mas, itu aneh kan Mas, dalam artian apa sih Mas yang Mas dapatkan dari kuburan itu kan Mas ada ziarah juga ya? Ya. Hal apa Mas yang Mas dapatkan di sana? Ya, tujuan saya kalau ke kuburan-kuburan itu mengirim doa untuk yang dikuburkan, karena mereka ini orang-orang yang sudah berjalan sebelum kita, mereka sudah melihat matahari sebelum kita melihat hari ini. Mereka sudah mendengarkan suara azan sebelum kita mendengarnya. Mereka sudah mendengarkan suara puji-pujian di rumah-rumah ibadah sebelum kita mendengarkannya. Karena itu saya datang ke sana mengirimkan doa untuk mereka-mereka yang sudah pernah mendengarkan, menemukan kebenaran sebelum saya. Gitu. Itu secara proyek pribadi saya itu. Jadi saya masuk ke makam-makam yang saya nggak tahu makam siapa, saya masuk aja ke situ. Saya kirimkan doa untuk semua yang ada di sini. Gitu. Ampunan untuk semua. Yang kedua, terkait dengan tadi dalam perjalanan itu di mana epistemologi kita tersembunyi di
di nisan-nisan, di jirat-jirat makam, di candi-candi, di pahatan candi-candi, di batik-batik, di ukiran-ukiran. Itu ada masa lalu kita di situ. Di bangunan-bangunan kuno, masa lalu kita ada di situ. Sehingga untuk mengkajinya tidak usah repot-repot untuk belajar sampai ke mana, yang di sana nggak ada. Dia datang aja ke candi, lihat, oh ini ada Makara, oh ini ada Ganesha, oh ini ada Agastya, oh ini ada Purnakalasa. Begitu masuk ke makam, oh ini ada bulan sabitnya, ada bulan tumanggalnya, oh ini ada teratainya gitu. Tinggal diartikan. Nah, itu. Jadi kan agak ini Mas ya, Mas Yasir ini boleh dibilang lahir di Sumatera Mas ya. Oh iya. Kemudian ini mendalami budaya yang boleh dibilang mungkin orang melihatnya nih Mas fokus kayak ke Jawa, padahal mungkin juga tidak. Ya. Itu gimana tuh Mas? Ya, saya kan dilahirkan di sebuah desa kecil di Sumatera Utara, namanya Desa Kebun Kacang, Dusun Kebun Kacang, Desa Padang Tualang, kemudian kecamatan apa gitu, lupa, Hinai atau apa gitu ya. Kemudian kabupatennya Langkat. Ini isinya adalah orang-orang Jawa, anak-anak keturunan orang Jawa yang pada masa kolonial dulu dikirim oleh Belanda ke sana untuk menjadi kuli perkebunan secara paksa. Gitu. Nah, mbah-mbah saya itu di sana itu gitu. Nah, saya lahir di tengah-tengah perkampungan yang sejak kecil kami berbahasa Jawa di rumah. Jadi ada semacam kerinduan juga ya Mas ya? Jadi gini, ketika saya dulu nyantri ke Jakarta, ada seorang simbah-simbah di kampung saya tuh yang bilang gini, oh alhamdulillah putuku balik neh. Gitu. Jadi mbah-mbah saya di sana itu, ketika saya ke Jakarta, ke Jawa, ke Pulau Jawa, jadi mereka, cucuku balik lagi. Gitu. Jadi mereka dulu nggak pernah menyangka akan kembali lagi ke Jawa, karena Jawa dan Sumatera itu jauh dulu, jauh, dan mereka ceritanya ini, mereka dikirim ke sana tanpa ingat asal usulnya dulu dari desa apa, di mana, kapan, dan nggak ingat lagi saudara-saudaranya siapa yang ada di sini. Itu cerita dari yang saya dapat ya, Sehingga ketika saya nyampe di Pulau Jawa, apalagi masuk ke Jogja, saya seperti menemukan ingatan lama yang itu merupakan gunungan dari ingatan simbah-simbah yang ada di desa kami di Kebun Kacang tadi itu. Masih gitu. Nah, Mas Yasir ini kan juga selain dia menulis tentang ada kebudayaan dan lain sebagainya itu, juga menulis tentang ini juga musik tuh bagian dari kebudayaannya. Musik, tapi ini kemudian orang bisa kemudian ini ya menilai, karena beliau kemarin mengeluarkan buku yang terkait dengan slang. Ya, musik rock itu. Musik rock Mas. Gimana nih Mas? Mas Yasir sangat berwarna kan dalam hal musik. Itu sebenarnya buku saya yang tentang musik. Sebenarnya itu saya ingin membaca kebudayaan, politik, dan musik rock di Indonesia melalui grup musik yang disenangi anak muda, yaitu slang. Gitu ya. Dan kebetulan dulu saya skripsi membahas tentang itu, tetapi yang di buku ini bukan yang di skripsi itu. Gitu. Kenapa saya dulu membahas itu? Karena dulu saya mengalami pertanyaan-pertanyaan besar tentang masa lalu, tentang hari ini, dan tentang kebudayaan saya. Yang itu saya sebagian kecil jawabannya saya temukan di antara grup-grup musik rock yang mencari itu. Jadi grup-grup musik rock itu isinya pemberontakan, dan yang diberontak biasanya adalah orang tua, budayanya, masa lalunya gitu. Nah, saya punya pertanyaan, mengapa anak-anak muda ini memberontak masa lalunya? Mengapa anak-anak muda ini kritis kepada orang tuanya gitu? Akhirnya saya cari jawaban, saya beli kasetnya, saya teliti, dan itu jadi skripsi gitu. Oke. Dan setelah menjadi skripsi, buku yang kemarin baru terbit itu bagian yang tidak bisa saya tulis di skripsi sebenarnya. Gitu. Akhirnya saya terbitkan baru-baru ini, yang akhirnya buku itu karena untuk kepentingan ilmu pengetahuan saya bagi-bagi ke kawan-kawan. Memang ada yang membelinya, tapi bagi yang dalam tanda kutip ya, yang memang concern di wacana itu gitu. Kalau untuk di kampus ya itu sangat baik untuk memahami kebudayaan kita melalui musik rock. Gitu. Oke. Nah, saya mau terima kasih kepada pemilik tempat ini, Mas Adit. Masuk Dit. Mas Adit sekaligus menggantikan saya. Udah. Ini pakai ini dulu Dit. Biar rapi Dit. Tanya apa
apa aja? Waduh. Monggo, langsung. Tanya sesuatu yang, tapi jangan nomor togel ya mas, saya nggak bisa. Tanya nomor togel nanti bingung saya jawab. Dekat makam. Aduh, ini semacam kayak host dadakan. Ya. I have no idea what to ask. Open mic bos tapi. Oke. Monggo, Mas. Ya. Ya, Mas Yasir mau tanya nih. Ya, Tadi sip. tadi soalnya kan udah bahas tentang kebudayaan. Ya. Nah, kalau misalnya talking about kebudayaan Indonesia ini kan kita cukup kaya dengan Ya. budaya-budaya keragaman etnis dan budaya lokal tuh banyak Ya, sekali. ya. Gitu. Tapi dengan arus modernisasi yang muncul dan yang tiba yang ada ini, status budaya kita itu seperti apa, Mas? Enggak. Gini. Kalau saya melihat orang kan sekarang berkiblat kepada modernitas ya. Yap. Berkiblat kepada modernitas, dan sekarang pola kehidupan manusia hari ini di Indonesia kan semuanya berbasiskan kepada modernity. Iya. Modernity. Tapi orang akan merindukan asal usul kebudayaannya. Itu nanti nampak kalau mau Lebaran. Apalagi nih bentar lagi mau Ramadan nih. Iya. Bulan Rajab nih kan. Iya. Masuk bulan Ruah nanti orang ke kuburan Oke. untuk mengirim doa ke para simbah-simbahnya sampai Iya. itu sampai hari ini. Gitu ya. Itu artinya kebudayaan kita ini adalah latar untuk berdiri dalam kebudayaan modern ini gitu. Jadi kalau istilah dalam bahasa fenomenologi itu standing point-nya adalah Oke. asal usul kita nggak apa-apa hidup di tengah mobil-mobil kayak begini, kita hidup di tengah orang yang tiap hari bernyanyi, menjalani kehidupan rock and roll, nggak Iya. apa-apa, tapi standingnya harus jelas. Berarti harus semacam ingat root kita, Iya, akar kita root. itu dari Betul, mana Mas, gitu betul. ya. We must find our root gitu Iya. ya, to stand, untuk berdiri supaya kita jejak, kalau bahasa Jawa itu ya jejak itu di sini kita berdiri sehingga ada angin apapun kita nggak ada masalah gitu. Oke. Lo setahu saya orang-orang Jawa di sini termasuk simbah-simbah saya juga dulu di kebun kacang itu bilang yo ojo gumunan, melihat situasi kayak gini ini ya biasa aja, nggak apa-apa, memang begitu. Nah, kemudian yang kedua, modernity ini kadang juga kalau dikatakan kurang adil memandang root kita, memandang akar kita. Segala hal yang membawa kebudayaan kita itu nanti dianggap kuno, Iya. gitu. Dianggap nggak sesuai perkembangan zaman. Gitu. Nah ini padahal gini mas, ini saya kasih cerita. Oke. Nah, orang sekarang kan kalau mau nikah tuh biasanya hari Sabtu atau hari Minggu, paling banyak hari Minggu mas. Betul. Betul. Kenapa itu, Mas? Ah tuh, satu hari itu bisa ada 5 undangan mas. Betul sekali. Satu di Imogiri Bantul, satu di Tempel, satu di Prambanan. Gimana jenengan bagi waktunya itu? Betul sekali. Kadang Nah, kita susah untuk bagi waktu. Bagi sebagai waktu, perjalanan tamu yang macet, diundang. situasi corona, oke. Dalam kebudayaan Jawa itu kalau mau nikah waktu-waktunya dihitung. Betul sekali. Gitu. Mas Anta misalnya menikah Selasa, kamu lahirnya apa? Jodohmu lahirnya apa? Kita hitung. Ini nanti nikahnya hari Selasa Pon. Iya. Mas Adit mau nikah, dihitung. Mas Adit misalnya Rabu Wage, jodohnya siapa? Jumat Kliwon, dihitung. Oh, ini nanti nikahnya hari Senin Pahing. Kita bisa bagi waktu. I see. Tapi Ya, you got it? ya, tapi sekarang jarang banget, Mas. Maksudnya Iya, yang dia itu melakukan karena dianggap itu kuno. Yang kedua dianggap bersekutu sama setan. Padahal yang ngomong bersekutu sama setan tuh nggak tahu setannya di mana. Itu mas. Iya. Lah, coba kita pakai hitung-hitungan kayak tadi. Kita Betul. dalam satu hari nggak ribet mau kondangan. Itu sebenarnya malah menyelamatkan hidup kita ya. Iya. Yang nun sewu mas, satu hari kita kondangan, satu Iya. tempat nun sewu amplopnya 100. Satu hari itu kalau ada 5 undangan, jangan mengeluarkan 500.000. Betul sekali. Nah, yang nun sewu ya gitu. Sorry to say. Gitu. Kalau bahasa Jawanya itu langsung tak sumpahi, mustaqone panjenengan. Bahasa Indonesia
Bahasa Inggrisnya your head. Mustoko. Stokone panjenengan. Gitu Mas. Jadi jangan dikira kebudayaan kita ini untuk menggusur modernitas, enggak. Justru Kita mau menyelesaikan problem-problem modernitas yang hari ini timbul dengan epistemologi root kita. Kita hidup hari ini, kita pakai jeans, kita pakai kaos. Saya juga pakai jeans, saya pakai sendal. Ini apa ini? Nggak tahu sendal saya apa nih. Ini hadiah kan itu. Batik saya nih batik Madura. Saya pakai kacamata, saya pakai motor. Ini semua problem modernity. Iya. Tapi gimana caranya kalau ada masalah-masalah begini kita selesaikan pakai akar kita. Jadi bukan berarti kita ngugemi kebudayaan terus kita menyingkirkan modernity. No, tidak. Okay. Itu nggak boleh. Para pendahulu kita tidak mengisyaratkan begitu. Berarti sampai kapanpun sebenarnya kebudayaan kita itu nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Ya, selalu akan kembali ke akar. I see. Ya minimal ingat kakeknya dulu siapa, orang tuanya siapa, mbahnya dulu siapa, makamnya di mana, gitu. Selain makamnya di mana, terus nanti tiba-tiba di pinggir jalan dengerin orang main musik, uro-uro itu, dengerin Mantus atau paling tidak dengerin Via Valen gitu. Dan caranya dangdut koplo itu kan interupsi terhadap keangkuhan musik-musik kota kan itu. I see. Mereka coba misalnya judas itu nggak ada di musik, tapi mereka masukkan itu menjadi bagian keseharian rakyat yang setiap hari penuh dengan senggaan-senggaan, dimasukkan ke dalam lagu, main di depan panggung. Itu interupsi terhadap musik-musik resmi yang kalau dinikmati harus bayar mahal. I see. Itu caranya seperti itu ya, memasukkan seperti itu. Oke, terus saya masih punya satu pertanyaan lagi nih, ya, Mas. Monggo Mas. Mas Yasir kan tadi banyak berbicara tentang ziarah gitu. Iya. So, tadi Mas Yasir bilang bahwa saya sering nih ziarah ke orang yang tak dikenal gitu. Banyak sekali gitu. Nah, sebenarnya balik lagi fungsi ziarah itu apa? Kemudian maksudnya kita disarankan untuk seberapa sering sih kita melakukan ziarah? Ziarah itu kalau saya ya sekali lagi saya ke makam-makam itu proyek pribadi saya adalah mengirimkan doa ampunan untuk semua yang dimakamkan di situ, terutama yang dimakamkan sesepuhnya, yaitu yang tua. Saya masuk ke makam, nanti saya cek nisan-nisan tua. Oh ini, wah ternyata terbengkalai. Udah saya kirimkan untuk beliau. Yang lain juga saya kirim semua yang ada di sini gitu. Itu proyek pribadi saya. Saya ingin mereka semuanya diampuni. Gitu. Nah, yang kedua, ini bagian dari menemukan asal usul. Kalau orang Jawa nanti nyebutnya tedak sungging. Tedak sungging. Tedak itu artinya menginjak. Ya, menginjak. Sungging itu artinya kita menginjak ke belakang. Gitu. Jadi menginjak masa lalu, yang mana dari masa lalu ini kita bisa menemukan kita ini anaknya siapa, dan bapak kita anaknya siapa, anaknya siapa, terus sampai ke atas. Gitu. Itu berarti sebenarnya kayak leluhur atau mungkin keluarga atau siapa yang ada di makam yang udah tidak ada itu ketika kita berziarah mereka pun juga happy, mereka pun juga senang. Happy di sana. Dan Mas, tadi yang kedua minimal berapa kali ziarah enggak gitu. Jadi patokannya ya minimal kita ngirimkan doa untuk orang tua yang kalau misalnya sudah tiada ya. Kemudian kalau enggak ya kakek kita kirimkan aja. Sebut nama kakeknya siapa gitu. Dan enggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris juga bisa. Terus saya niatkan doa ini, agamanya monggo terserah apa saja. Mau Islam, mau Katolik, mau Kristen, ucapkan aja kepada Tuhan bahwa kita akan mengirimkan doa untuk leluhur kita. Kita minta mereka semua jadikan ahli surga. Ya sudah. Apapun itu doanya maksudnya tidak harus berbahasa Arab, as long as seperti kita mengirimkan ya kata-kata cinta atau semacam. Saya di makam itu kadang gini, Assalamualaikum ahlal kubur, niki sedayanipun kalau mau sholawat kagem panjenengan sedayanipun, kagem semua untuk yang semua yang tinggal di sini. Nah,
Dah saya keliling baca sholawat untuk semua di situ gitu. Dan bagi saya itu kalau Gus Dur tuh punya guyon gini Mas. Gus Dur tuh pernah ditanya, Gus, kalau kita membacakan Yasin untuk orang meninggal, ini kurang lebih ya, redaksinya saya udah lupa, karena udah lama sekali membacanya ya. Kalau kita ngirimkan surat Yasin untuk yang meninggal sampai nggak Gus? Gitu. Terus Gus Dur menjawab, lah Yasinnya balik lagi apa enggak gitu? Enggak, kalau enggak balik lagi berarti sampai. Gitu. Berarti apapun it doesn't have to be Yasin kan? Maksudnya semua doa itu kan Yasin kan sampelnya Mas, sampel. Jadi doa apa aja sampai nggak Gus ya? Ya balik lagi apa enggak? Ya kalau nggak balik lagi berarti nyampe. Gitu. Retur ya. Udah, ya nggak retur gitu. Terus di alamatnya kembali kan, kalau kantor pos kan alamat nggak jelas kan. Iya. Tujuan sudah pindah atau apa kan gitu kan ada keterangan ini nggak balik. Betul. Kemudian ada kawan saya, teteh saya di di daerah Jakarta Selatan itu dia punya keyakinan begini, kalau saya diundang acara ngirim doa, sekiranya saya yakin bahwa doa itu tidak sampai, ya tidak apa-apa, saya membaca doa itu kan untuk kebaikan saya juga gitu. Jadi sekiranya saya yakin bahwa itu nggak sampai, ya sudah, saya datang ke situ untuk membaca kalimat-kalimat suci, kalimat-kalimat baik yang itu kembali kepada saya kok gitu. Dan karena itu tidak ada buruknya. Oke. Terima kasih Mas Yasir. Saya kembalikan ke host. Langsung ditutup aja. Oh gitu. Katanya 25 menit. Udah. Oh ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Jangan lupa subscribe, likes, komen juga ya Tak. Komen dan ini pakai bahasa kebudayaan ya. Jangan lupa sesajennya ya. Sesajennya di like, kemudian di subscribe. Nah, itu sesajen itu. Terima kasih. Ya. Thank you.